Harapan akan perdamaian antara Israel dengan Palestina makin jauh panggang dari api. Ketika nyaris seluruh dunia mengusahakan perdamaian lewat berbagai cara, entah sekadar seruan hingga perundingan, Israel malah memupuskan semua itu lewat kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Ia tewas di tempat menginapnya di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024 dini hari. Memang sosok pelaku pembunuhan Haniyeh masih belum diketahui. Israel juga belum merespon terkait dalang di balik serangan udara itu. Namun semua pasang mata terlanjur tertuju ke Tel Aviv, mengingat mereka menjadi figur yang paling potensial untuk melakukan serangan. Dunia ramai-ramai mengecam, sebab kematian Haniyeh bisa jadi juga berarti kematian bagi gencatan senjata di Gaza. Sebagai gambaran sulitnya Israel menyetujui gencatan senjata, begini. Sejak kesepakatan terakhir pada November 2023 belum ada terobosan gencatan senjata lagi. Artinya sudah 8 bulan lebih. Terhitung hingga kematian Ismail Haniyeh, masyarakat Gaza hidup dalam kondisi krisis kemanusiaan parah. Namun bukannya mencari jalan perdamaian, Israel malah menambah hambatan baru bagi upaya perdamaian di Timur Tengah. Pasalnya Haniyeh merupakan ujung tombak diplomasi Hamas yang selama ini aktif mencari solusi perdamaian. Kekesalan ini misalnya tertuang jelas dalam pernyataan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani dalam sebuah unggahan pada Rabu 31 Juli 2024. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin mediasi bisa berjalan sukses kalau salah satu pihak malah melenyapkan juru runding pihak lain. Perdana Menteri Qatar itu pantas kesal sebab Qatar berjuang keras menjadi mediator perundingan antara Israel dengan Hamas selama 9 bulan terakhir. Dalam jangka waktu itu, Israel justru getol melenyapkan para pemimpin Hamas. Selain Haniyeh, Komandan Hamas Saleh Al-Aruri juga telah dihilangkan. Itu belum termasuk jenderal serta anggota keluarga petinggi Hamas. Sejumlah pengamat juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Misalnya pengamat politik asal Amerika Serikat, Kedrick Layton, yang khawatir terbunuhnya Haniyeh akan menghentikan semua upaya diplomatik dalam proses perdamaian di Gaza. Selain mogoknya gencatan senjata, kematian Haniyeh juga dikhawatirkan membuat konflik di kawasan itu makin meluas. Turki lewat Kementerian Luar Negeri mereka mewanti-wanti masyarakat internasional untuk bergerak mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Turki menjadi salah satu negara yang kerap dikunjungi Haniyeh selain Lebanon, Iran, dan Qatar yang menjadi rumah keduanya. Kekhawatiran ini beralasan sebab pembunuhan Haniyeh dilakukan di Iran. Cedric menilai tindakan itu merupakan pelanggaran kedaulatan dan membuka peluang serangan balasan dari Iran, Hamas, dan sekutu-sekutunya. Ia memprediksi Iran akan menunjukkan kekuatan untuk membalas pembunuhan Haniyeh di tanahnya. Hal ini bisa berarti serangan rudal skala besar seperti yang pernah mereka lakukan pada April 2024 lalu setelah Israel menyerang kantor konsulat Iran di Suriah. Atau bisa juga lewat serangan ke instalasi militer Israel hingga serangan siber. Wafatnya Haniyeh juga disebut banyak pihak sebagai pukulan berat bagi Hamas, mengingat peran Haniyeh yang vital bagi kelompok itu. Namun benarkah begitu? Bagaimana Hamas merespon kematian pemimpinnya? Kelompok Hamas menegaskan pihaknya tidak goyah dan tidak akan mengubah persyaratan negosiasi dengan Israel. Tak ada yang berubah meski Tel Aviv berupaya membatalkan persyaratan negosiasi bersamaan dengan insiden kematian Ismail Haniyeh. Israel meminta Hamas untuk melemahkan persyaratan dalam negosiasi gencatan senjata di jalur Gaza. Tetapi Hamas bersikeras tidak akan mengubah persyaratan apapun mengenai gencatan senjata itu. Salah satu petinggi Hamas, Sami Abu Zuhri, tegas mengatakan Hamas akan terus berada di jalur perjuangan. Sebab menurutnya Hamas adalah konsep dan lembaga, serta tidak bergantung pada individu tertentu. Ia menduga Israel berniat mematahkan tekad Hamas dan rakyat Palestina.
Namun ia memastikan langkah Israel itu akan gagal mencapai tujuannya. Meski begitu, tak dapat dipungkiri Haniyeh adalah sosok vital bagi kelompok Hamas. Ismail Haniyeh terkenal sebagai seorang mediator ulung. Oleh banyak diplomat, Haniyeh dianggap sebagai tokoh moderat dibandingkan pimpinan Hamas yang tinggal di Gaza. Adapun yang dimaksud dengan moderat adalah cara pandang yang lebih adil dan mencari solusi dari konflik yang terjadi. Perjalanan politik Ismail Haniyeh mencerminkan kompleksitas politik Palestina yang tak kunjung usai. Ia adalah simbol perlawanan serta tekad dalam menghadapi kesulitan. Dalam konteks konflik Israel-Hamas, Haniyeh terus menunjukkan kemauan mencapai kesepakatan dalam perundingan gencatan senjata. Bahkan awal Juli 2024 ini ia disebut sudah makin dekat untuk memberi persetujuan. Syaratnya, serangan Israel ke Gaza harus dihentikan. Sayangnya meski syarat ini masuk akal untuk menghentikan agresi, namun ditolak mentah-mentah oleh Israel. Sebabnya Tel Aviv ingin tetap mengontrol Gaza, bahkan ketika Amerika Serikat dan sekutu Israel lain sudah menolak gagasan itu. Cahaya perdamaian makin meredup, menyisakan kegelapan bagi masyarakat Gaza yang hidup kian memprihatinkan. Gencatan senjata urung diteken, ditambah konflik yang sangat berpotensi meluas. Apakah perang besar akan terjadi, atau mampukah ketegangan ini diredakan? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.